Oke, di pertemuan kelima kali ini kita akan membahas mengenai manajemen ruang lingkup. Kalau dari 9 aspek manajemen proyek, ini adalah yang pertama ya, ruang lingkup atau English-nya scope. Oke, yang akan kita pelajari kali ini, kita akan belajar mengenai bagaimana untuk merencanakan ya, karena ini di tahapan awal, terus bagaimana memilih proyek, terus bagaimana menyusun scope statement, meskipun sebenarnya di 2 minggu ke belakang itu udah termasuk tugas kalian, tapi nggak apa-apa, kita coba lihat dari contoh scope yang ada, dan juga yang penting sekali di minggu ini adalah WBS, karena WBS itu adalah yang akan menjadi base-nya Gantt chart ya gitu. Jadi bikin Gantt chart itu nggak langsung tiba-tiba Gantt chart sih. Dia bikin WBS dulu baru nanti selanjutnya dibikin jadi Gantt chart. Nah, apa sih scope ya, definisi scope? Scope itu atau ruang lingkup itu semua pekerjaan atau proses yang terkait dengan pembuatan produk. Apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan gitu. Lalu nanti kalau ada istilah deliverables itu artinya produk yang dihasilkan dalam proyek. Dalam hal ini kan kita bentuknya digital, produk digital berarti aplikasi, software, sistem, IoT, rancangan gitu ya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan produk kita. Jadi produknya bukan cuma tentang websitenya, tapi mungkin nanti ada buku panduan, terus ada rancangan, plannya. Nah, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuatan si perangkat lunak itu ya. Oke, nah tahapan awalnya ini pasti kita harus ada inisiasi ya, suatu tahapan inisiasi. Terus kita merencanakan scope awal ya, scope planning, bikin dokumen dasar untuk keputusan-keputusan ke depannya. Jadi meskipun belum detail nggak apa-apa, tapi ada rencana besarnya dulu. Terus nanti setiap planning itu akan didefinisikan menjadi bagian yang lebih kecil supaya lebih mudah dikelola. Terus membuat rencana verifikasi scope ya untuk penerimaan apakah ini udah selesai atau belum. Lalu ada pengelolaan jika ada perubahan scope itu harus gimana disepakati dari awal. Nah, dalam project initiation itu biasanya disebut kita awal banget ya disebut dengan IT blueprint atau ada yang bilang namanya IT plan. Nah, kenapa kita harus melihat ke sana, merujuk ke sana? Karena dalam kita bikin sistem ya, kita tidak bisa tiba-tiba misalnya, oh perusahaan, anggaplah jangan perusahaan di UPN aja gitu ya. UPN nih kampus berbasis apa kampus negeri, berbasis nasional bela negara gitu ya. Nah, terus ada rencana UPN ke depannya selama 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Nah, itu perlu dilihat dulu. Misalnya kalau minta dibuatkan sistem pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa misalnya. Nah, itu nggak tiba-tiba berangkat dari keinginan entah siapapun itu ya yang misalnya ngehandle dealing project saat itu entah rektornya, dekannya atau siapapun pimpinan saat itu atau misalnya suka-suka dari perusahaan yang mau bikinnya nggak gitu tapi dilihat tujuannya oh supaya apa supaya disesuaikan apa yang sistem yang dibuat pada saat ini sama tujuannya dengan yang akan datang jadi kepake gitu sampai ke bertahun-tahun berikutnya. Nah, karena hmm, tadi biasanya setiap perusahaan ya, perusahaan yang matang gitu ya, pasti punya namanya Renstra. Renstra itu rencana strategis yang jadi patokan. Jadi kalau lihat proyek itu ditanya dulu tujuannya mau apa. Karena balik lagi si sistem yang kita buat harus mampu menyelesaikan masalah, membantu klien, membantu customer, membantu orang yang
atau untuk kita sendiri bahkan misalnya proyeknya bukan buat orang lain tapi untuk lingkungan internal perusahaan ya supaya sistem ini membantu mencapai tujuan tersebut jangan sampai dipakai untuk sementara aja gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ini ada report alasan perusahaan berinvestasi dalam IT. Nah, ini di ranking ya, di ranking. Nah, ternyata kebanyakan alasan banyaknya perusahaan menginvestasikan dana waktu orang untuk melakukan mendevelop atau membangun sebuah information system ya atau information technology project ternyata alasan utamanya ya memang harus mampu mendukung tujuan bisnis ya, ya yang paling utama ya. Nah, yang paling akhir justru supaya pengen tahu teknologi terbaru nggak harus ya. Ini malah tujuan terakhir karena nggak semua perusahaan misalnya pengen pakai teknologi terbaru gitu. Kalau jadi bikin susah atau kalau misalnya malah bikin ribet atau justru malah dananya terlalu besar kalau karena teknologi terbaru biasanya selalu berkaitan dengan semakin baru tuh semakin mahal ya gitu ya. Karena perlu coba-coba research and development. Itu tujuannya nggak meskipun pakai IT bukan bukan pengen teknologi yang paling baru, tapi gimana supaya dipakai itu bisa mendukung proses bisnisnya. Nah, lanjut ke tahapan identifikasi proyek potensial ya. Di sini proses yang harus dilakukan kalau belum ada, kalau belum ada IT strategic plan-nya, ya mau nggak mau harus disusun ulang, harus menyusun IT strategic plan yang sejalan dengan strategic plan perusahaan. Terus dianalisis secara area bisnisnya, dilihat definisikan eh, proyek potensialnya yang memungkinkan untuk diimplement IT itu apa? Karena balik lagi setiap proses bisnis tidak bisa tiba-tiba semuanya diterapkan. Mana yang paling penting dulu gitu. Lalu dipilih IT project, lalu baru mengalokasikan resource. Gitu ya. Ya, ya ambil contoh aja kayak misalnya UPN. Atau paling deket apa ya? Contohnya fakultas kita deh, fakultas kita. Sistem informasi persuratan jujur aja ya baru ada itu tahun lalu. Skripsi 2 tahun ke belakang. Terus tentang sarana prasarana baru tahun ini. Kenapa? Karena dilihat mana yang paling mendukung bisnis utamanya dulu. Terus yang udah ada dari dulu banget itu apa? Yang udah ada ya sistem informasi untuk akademiknya seperti menyusun jadwal gitu ya, ngambil KRS itu dari dulu pertama ada. Kenapa? Karena itu yang paling penting. Karena itu tadi cocok dengan bisnis area utamanya ya karena kampus bisnis utamanya ya proses bisnisnya kan belajar mengajar gitu dan belajar mengajar kan dilakukan setiap hari. Kalau tadi misalnya mungkin skripsi nggak tiap hari ya, terus nggak semua mahasiswa gitu kan ya. Jadi ya mungkin masih nanti aja gitu, baru kesampaian 1 tahun ke belakang. Jadi contohnya kayak gitulah ya. Jadi dilihat gitu, bahkan di kampus kita pun mana yang diprioritaskan. Kalau yang satu bisnis utamanya udah jalan, terus lanjut ke proses bisnis pendukungnya. Terus lanjut ke proses bisnis yang lainnya, atau malah proses bisnis yang sama tapi diimprove gitu, sistemnya diupdate. Jadi kayak gitu ya. Karena bikin IT project dalam sebuah bisnis itu nggak harus semuanya sekaligus jadi gitu ya. Ya dipilih dipilih mana yang paling memungkinkan yang harus diselesaikan segera sama masih bisa ditunda dalam kurun waktu mm, di periode selanjutnya mungkin atau tahun-tahun selanjutnya. Oke. Nah, kalau kita misalnya melihat secara piramida gitu ya. Ini kelihatannya puncaknya yang paling terlihat itu adalah menyetarakan atau align dengan
IT strategic planning align dengan planning dari perusahaan gitu ya. Baru diturunkan ke menganalisis bisnis, proses bisnis utama, area mana aja yang bisa diimplementasikan IT, baru dalam satu area pun dipecah lagi mungkin project planning apa yang bisa, dan terakhir baru mengalokasikan sumber daya. Ketika masuk di fase ini ya, project mana tadi tuh, pemilihan IT project ya, ada beberapa metode yang bisa membantu kita memudahkan atau memilih atau at least mengurutkan lah ya. Kalau misalnya belum bisa memilih untuk tidak dikerjakan, minimal mengurutkan mana yang harus dikerjakan lebih awal dulu. Kenapa harus milih? Karena ya in real life masalah itu kan banyak ya. Dan ya bisa jadiin project IT apapun gitu ya sebenarnya kan masalah itu. Tapi faktanya orang orang yang ngerjainnya dikit ya, programmernya dikit mungkin, atau nanti yang eh, menggunakannya ya, orang sumber daya yang akan mengoperasikannya juga dikit kan. Jadi perlu ditentukan mana yang dikerjakan terlebih dahulu. Nah, caranya milihnya gimana? Satu, harus melihat, fokus balik lagi pada kebutuhan perusahaan ya. Lihat Renstra-nya ya. Kalau di perusahaan di Indonesia namanya Renstra, rencana strategis. Atau kalau dalam bahasa Inggris blueprint ya, blueprint perusahaan. Terus dikategorikan proyeknya, terus melakukan analisis keuangan, kesanggupan keuangan mana nih yang bisa disupport saat ini, berapa banyak gitu ya. Terus kita modelkan dengan weighted scoring. Weighted scoring itu berarti penilaian beban kerja ya. Terus ada balance scorecard. Balance scorecard itu metode juga cara ya. Cara ngelihat dari keseimbangan eh, keseimbangan sumber daya, waktu dan sebagainya. Jadi ada metodenya lagi dihitung lah ya. Mana yang project mana yang kalau kita pilih itu tuh pas gitu ya. Sumber dayanya ada, time-nya nggak kelamaan, intinya pas gitu ya. Makanya balance, tujuannya balance, gitu. Nah, kita lanjut ke apa sih pada setiap metode, detail metodenya ngapain aja. Kalau misalnya melakukan analisis finansial atau analisis keuangan, maka harus caranya adalah dengan menghitung NPV. NPV itu Net Present Value, nilai bersih dari sebuah proyeknya ya, nilai bersih dari sebuah proyeknya. Terus ROI itu Return on Investment. Jadi kalau misalnya nilai proyeknya anggap aja 1 miliar misalnya, 1 miliar. Apakah si 1 miliar itu akan bisa kembali kembali sebagai uang, atau mungkin tidak harus uang ya sebenarnya. Apakah akan kembali ke aset gitu ya dalam berapa lama gitu ya. Dalam berapa lama. Nah, itu dihitung return on investment itu kembalinya kita ngeluarin dana itu kembalinya akan jadi apa? Misalnya kalau dalam kita ambil contoh universitas lagi ya. Kalau misalnya kita eh, bikin sistem informasi akademik misalnya secara terkomputer terkomputerisasi. Ketika mahasiswanya nyaman, dosennya nyaman, tercatat semua, eh, happy gitu ya ngejalaninnya. Jadi eh, kebahagiaan, kepuasan itu bisa jadi adalah sebuah nilai balik ya. Jadi nggak harus uang sih. Ukurannya bisa jadi kepuasan terhadap proses yang ada, kepuasan terhadap perusahaan tersebut. Sedangkan kalau misalnya payback itu dia ya utamanya ke nominal sih. Kalau misalnya analisisnya, kalau misalnya investasinya dikeluarkan dalam bentuk uang, nah itu tuh akan kembali lagi dalam hmm, waktu berapa lama gitu ya. Ngeluarin 1 miliar misalnya, kembali lagi kembali lagi 1 miliar itu akan dalam berapa lama? Kembali lagi 1 miliar itu kan tentunya ber, apa bersumber dari dana yang masuk juga kan, misalnya dari SPP mahasiswa gitu.
berapa lama itu akan kembali gitu. Seperti itu. Lanjut, nah ini penjelasan detail tentang NPV ya. Nah, NPV ini eh, net itu kan bersih. Bersih itu didapat dari mana? Didapat dari keuntungan dan atau kerugian ya. Sebuah proyek itu kan pasti ada keuntungannya. Kita ngelakuin kan berharap ada keuntungannya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga akan terjadinya kerugian jika proyek itu diterapkan. Mungkin aja gitu ya. Nah, makanya disebut net ya. Net itu kan selisih antara keuntungan dan kerugian. Nah, kalau misalnya nilai finansial harga gitu ya, harga adalah kriteria utama dalam memilih proyek, maka proyek dengan NPV positif harus dipertimbangkan. Yang lebih banyak keuntungannya tentu pasti lebih harus dipilih dong, gitu ya. Dan kalau misalnya nilai finansial itu yang diutamakan, maka semakin besar nilai NPV-nya akan semakin baik ya. Oke, misalnya ini kita di gambar ini ada dua contoh ya, proyek satu dan proyek dua. Ini hasil hitung-hitungan dari si project manajernya ya. Jadi biasanya di awal itu yang mengetahui ini project manajernya, terus stakeholder utama dari customernya, ya klien yang paling atas tidak harus pengguna. Penggunanya nggak harus tahu ya, mungkin yang deal-dealannya siapa, ya didiskusikan. Misalnya project ini punya benefit sekian dengan cost sekian gitu ya. Di setiap tahunnya akan mengeluarkan benefit dan cost gitu. Cost itu juga kenapa bisa ada tahunan gini? Cost itu juga bisa bersumber dari bukan hanya pembuatan ya, tapi pemeliharaan. Misalnya kita bikin website hostingnya di hosting Indonesia sama hosting misalnya di luar negeri. Yang satu proyeknya kayak gitu, misalnya dipisahnya kayak gitu. Ya harganya mungkin akan beda gitu kan. Harga hosting domain di Indonesia sama hosting di luar negeri beda gitu ya hitungannya. Mungkin lebih mahal di luar negeri gitu. Atau pro- bisa dibedakan dari misalnya banyak fitur. Semakin banyak fitur, semakin banyak pengguna yang pakai, biaya perawatannya semakin mahal gitu. Makanya ini ada cost year to year ya setiap tahun. Nah, kalau misalnya kayak gini, kita tinggal ngitung selisihnya aja. Selisih dari di mana apa namanya? Yang memberikan keuntungan lebih besar ya dalam hal ini NPV-nya, maka ya project itu dipilih gitu. Jadi ini kalau misalnya kita mau ngitung secara finansial, NPV itu penting untuk diketahui dan gambaran besar kayak gini ini bisa cukup membantu gitu, membuat klien memilih atau nanti ke depannya nggak nggak rewel karena dari awal dia udah tahu keuntungan apa, biaya apa yang harus dia keluarkan gitu ya, selisihnya ya, seperti itu. Nah, tentang ROI dan payback. ROI, nah ROI ini kan return on investment, biasanya hitungannya dalam persentase ya. Jadi investasinya akan balik berapa persen gitu. Kalau investasinya dia tadi misalnya mengeluarkan investasi di awal $5.000 ya, dan di mana kembali menjadi 8.800, maka return of investmentnya sebesar 112%, yang mana ternyata itu bisa kembali bahkan di tahun ke-1 gitu. Berarti kan cukup bisa menutup ya, cukup bisa menutup, bukan menutup lagi, malah lebih ya, malah lebih gitu kan. 8.800 kan udah melebihi dari 5.000 tadi aset awal yang dikeluarkan di tahun pertama gitu. Makanya dia hitungannya sampai 112%.
Nah, bagaimana cara kita menghitung NPV? Pertama, tentunya menentukan estimasi biaya dulu. Ya, bikin software itu kira-kira berapa. Kemarin kan teman kalian sempat ada yang presentasi biaya kira-kira berapa kemarin itu? 60 juta apa berapa ya kalau nggak salah ya. Masalah ingat 60 juta. Nah, tapi keuntungannya belum kan. Nah, keuntungan misalnya dari mm, pembuatan atau penggunaan sistem itu berapa kalau dirupiahkan atau dijadikan mata uang gitu ya. Tentukan discount rate. Discount rate ini faktor bunga dan hitung NPV. Nah, ROI ini cara ngitungnya persentasenya adalah mengurangi keuntungan benefit yang sudah didiskon dikurangi dengan total biaya ya, biaya. Jadi cost itu tidak harus kerugian sih. Tadi definisi costnya jangan kerugian, biaya ya. Biaya itu kan gak harus rugi ya, karena kita memang harus ngeluarin biaya gitu. Dibagi dengan jumlah discounted costnya. Semakin tinggi ROI-nya maka akan semakin baik kalau kita ngelihat uang tadi ya. Oke, nah kalau weighted scoring model ini adalah tool ya, cara untuk menyeleksi berdasarkan banyaknya kriteria. Berdasarkan banyaknya kriteria. Kriteria ini kita kasih kepentingan gitu. Kepentingan eh, setiap kriterianya. Semakin tinggi nilai weighted score-nya maka akan semakin baik. Oke, kita langsung aja lihat contohnya ya. Misalnya, misalnya kriterianya adalah, misalnya kita punya 4 proyek ini, ada proyek 1, 2, 3, dan 4. Ada kriteria penting yang harus dipenuhi setiap proyek dan ada bebannya. Nah, beban itu biasanya dalam hal ini persentase dari total 100%. Misalnya harus bisa mendukung tujuan bisnis. Bebannya 25%, ini yang paling tinggi. Karena tadi udah diurutin kan. Diurutin bahwa setiap proyek itu tujuannya memang harus bisa mendukung tujuan bisnis. Terus punya internal sponsor yang kuat. Yang ketiga punya dukungan dari customer yang kuat. Terus realistic level of technology ini cuma 10% aja. Terus harus bisa diimplementasikan di tahun pertama atau kurang, dalam 1 tahun atau kurang. Ini karena ini bukan terlalu prioritas, misalnya ya masih masih bisa diterima kalau selesainya lebih dari setahun, berarti cuma 5%. Terus punya NPV positif dan punya resiko resiko rendah di scope time and cost. Ya. Nah, anggap aja dari berdasarkan perkiraan masing-masing 25, 15, 15, 10, 5, 20, dan 10 yang mana totalnya 100% ya kepentingannya. Terus diukur tuh setiap setiap proyek itu nilainya berapa. Nanti si nilai ini dikalikan dengan bebannya lalu dijumlahkan gitu ya. Makanya di sini nilainya bisa kita lihat. Meskipun proyek satu dia yang paling tinggi, proyek satu dan proyek dua ya, kebetulan paling tinggi di support key business objektif ya. Tapi ternyata proyek satu tuh tidak jadi urutan pertama, nggak jadi yang kepilih. Kenapa? Karena proyek dua dia punya nilai yang lebih tinggi lagi di poin-poin lainnya, di poin strong internal support sama strong customer support gitu. Gitu. Makanya dia akhirnya jadi proyek yang terpilih karena totalnya dia paling tinggi di antara yang lain gitu. Termasuk kayak misalnya proyek 4, misalnya kita lihat proyek 4, dia proyek 4 itu punya resiko yang paling rendah. Tapi karena resiko itu bukan sesuatu yang terlalu penting dari semuanya, cuma 10%. Jadi tidak terlalu berefek gitu ya. Justru hal yang penting di proyek 4 karena dia kurang begitu mensupport key business objektif, nilainya cuma 20. Makanya akhirnya dia jadi nilai yang paling rendah gitu. Jadi kita kalau bingung sebagai PM misalnya, harus memilih proyek yang mana atau harus mengerjakan proyek yang mana dulu. Ya
di ranking aja, punya kriteria, dikasih beban, kriterianya beban di sini beban terhadap si kriteria masing-masing dikalikan dengan nilai dari masing-masing proyeknya. Jadi dia ketemu yang mana yang harus dikerjakan lebih dulu atau harus dipilih yang lainnya tidak usah dikerjakan. Oke, lanjut ke project charter. Di tahapan ini, project charter kan merupakan input ya. Karena di integration si project charter itu jadi sebuah output. Nah, kalau maju ke fase selanjutnya, ke aspek selanjutnya itu akan menjadi input. Nah, project charter di sini kalian udah coba ngerjain kan? Oke, kita skip aja. Nah, project charter itu bisa membantu kita untuk membuat scope planning dan scope statement. Jadi scope planningnya kita jangan ngarang lagi, dilihat aja tadi dari apa yang disepakati di sini. Di sini kan ada data, judulnya, tanggalnya, siapa leadernya, objektifnya apa, approach to oh, caranya gitu ya. Caranya, terus siapa aja yang bertanggung jawab di dalam proyek ini, punya peran apa aja, responsibility-nya gitu. Gitu. Nah, itu bisa kita detailkan lagi untuk bikin scope planning dan scope statement. Tujuannya buat apa? Supaya semua pihak yang berkaitan yang tanda tangan di sini, tanda tangan di sini memahami ruang lingkup proyeknya. Isinya penilaian proyek secara keseluruhan, penjelasan produk dari proyek, penjelasan tentang ukuran keberhasilan proyek ya. Selanjutnya tentang scope planning dan work breakdown structure ya. Nah, mengelompokkan pekerjaan kecil yang dapat dikelola. Caranya gimana? Caranya di sini kita kayak bikin diagram gitu. Misalnya ini ada project namanya bikin intranet. Ya, bikin intranet. Nah, kalau si intranet itu kita buat WBS-nya atau work breakdown structure. Berarti dipecahnya gimana nih caranya intra? Oh ya udah, kita bagi berdasarkan kelompoknya. Misalnya yang satu kelompok untuk mendesain website, yang satu untuk mendesain homepage, terus halaman marketing sama halaman sales ya. Dari sini dipecah lagi terus seperti itu. Kalau ada pecahannya lagi terus seperti itu. Nah, nanti ini kayak gini. Ini yang akan kita taruh ke Gantt chart ya. Ini nama proyeknya. Biasanya kepalanya itu yang paling atas itu adalah nama proyeknya. Terus ini grupnya. Terus ini tasnya, baru tasnya. Kalau ada detailnya lagi, berarti dipecah lagi jadi subtasnya. Nah, kalau kita levelkan, kita bikin levelkan, berarti si nama project ini ya, level 0 atau entire project itu, ya projectnya gitu kan. Terus ini kita mau detailin lagi deh. Ya udah kita bagi lagi tadi kan namanya masih nggak enak gitu ya. Ya, kita kelompokkan berarti konsep, kita bikin konsep, bikin desain, pembuatan, eh roll out itu mungkin pengimplementasian support support dukungan ya kalau udah jadi gitu. Ini mirip kalau kita lihat metode pengembangan perangkat lunak mirip kayak waterfall gitu ya kan bikin analisis dulu terus desain terus coding terus apa nih implementasi terus ini support ya. Kurang lebih kayak gitu. Nanti ini contoh aja kalian ini kan kata-katanya konsepnya sama ya kayak waterfall ya. Dan ini kalian semester berapa sih? Semester 3 ya? Udah belajar metodologi perangkat lunak belum? Udah belajar metodologi waterfall belum di RPL? Udah ngambil RPL belum ya? Belum, belum. Oh belum, belum. Oke, ya udah. Kita skip dulu saya samakan dengan RPL-nya. Ya ini kayak gini ya. Jadi ini tuh awalnya nanti kalian boleh boleh ngikut ini deh, boleh ngikut ini deh. Misalnya konsep ini bahasa Indonesianya apa ya? Pemahaman gitu ya, komunikasi gitu. Terus desain terus coding misalnya. Ini implementasi support. Kayak bolehlah samain sama ini. Nanti ini baru didetailkan lagi. Ini level 2 ini jangan salah lihat ya. Ini detailnya dari konsep. Ini baru detail dari konsep karena nggak cukup ya. Ini kan masih contoh.
Si konsep dipecah menjadi, sorry, dipecah lagi menjadi mengevaluasi sistem yang ada saat ini kalau ada, terus mendefinisikan requirement, bla 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 gitu ya. Terus dipecah lagi, ini level 3. Level 3 ini kita ambil contoh dari refine requirement, mau dipecah, pecah, jadi define user requirement, bla 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 gitu ya. Artinya selama masih bisa dipecah lagi, ya terus aja jadi ada level 4 level 5 kalau ada. Ya. Karena semakin dipecah, semakin baik. Kenapa semakin baik? Karena semakin spesifik. Diarahin misalnya define user requirement sama si A, tanggung jawabnya si A. Content requirement dikerjakan oleh si B misalnya. Spesifik gitu. Jadi enak nanti siapa yang ngerjain ini gitu. Kalau masih gede kayak gini kan misalnya website design, desain ya siapa orangnya yang tepat gitu ya. Misalnya job desk-nya terlalu luas gitu. Terus nanti ngasih deadline-nya kalau terlalu gede gitu kan, hmm, terlalu besar. Tapi kalau kita kecil-kecilin lagi kita bisa ngeruntutin gitu. Ini dari halaman 10 halaman utama terus dipecah lagi ini nanti 10 hari ke depan kayak gitu. Jadi semakin kecil semakin bagus. Nah, kalau WBS dikasih jadwal, dikasih tanggal, itu akan melahirkan Gantt chart ya. Jadi si WBS ini kayak gini. Nanti sebenarnya kalau dimasukin ke Gantt chart, nah ini bentuknya jadi kayak gini. Jadi ke samping gitu ya. Ini konsep nih. Ini konsep kan dipecah lagi jadi evaluate and refine. Evaluate and define. Si define juga karena ada pecahannya lagi. Ditulis lagi. Jadi enak di sini. Ini siapa yang ngerjain kan kalau di Monday.com di sini ada orangnya juga kan yang bertanggung jawab siapa, deadline-nya dikerjain dari kapan sampai kapan. Nah, ini kan kalau kita lihat batangan di Gancat ini mulainya kapan ya? Mulainya kapan? Selesainya kapan? Terus ini batang panah yang berkaitan itu maksudnya tahapan ini berkaitan dengan mana? Di sini kan kita bisa melihat bahwa 121 itu mempengaruhi pengerjaan dari 1.3. Artinya 1.3 define specific functionality itu baru bisa dikerjakan kalau define user requirement-nya selesai. Artinya, si define user requirement selesai itu mau nggak mau harus selesai sebelum tanggalnya define specific functionality dimulai gitu. Di situ bisa ngelihat saling tergantungannya. Tapi kayak define content requirement karena hubungan dengan konten jadi nggak terlalu ngaruh ke specific functionality. Misalnya kayak gitu ya. Tapi dia ngaruh ke yang bawahnya. Ini panah-panah, panah-panahnya. Oke, terus ini contoh apa lagi nih? Oh, ini contoh dari Gancat yang dikelompokkan berdasarkan project management proses group yang dikelompokkan berdasarkan tahapan dari project management. Ya, misalnya ini kelompoknya initiating, planning, executing, controlling, closing. Ini tuh sama aja sih. Initiating tuh sama kayak konsep ya, yang satu ya ini. Ini gue rasa saya kelihatan gak sih ya? Ini satu konsep sama dengan satu initiating di sini. Terus dua planning ini sama dengan dua desain di sini. Itu cuma istilahnya aja ya. Nanti kalian kalau mau ngikutin salah satu istilah dari ini boleh lah. Atau mau cari Indonesianya apa atau bikin kata-kata sendiri yang sekiranya setara dengan ini. Tapi kalau mau ngikutin ini juga boleh. Oke, lanjut ke scope change control. Nah, di scope change control ini kalau ya kan mungkin aja ada perubahan di tengah-tengah. Nah, untuk mengontrol adanya perubahan itu harus direkam ya. Dalam hal ini ditulis ya. Harus tercatat dalam change request. Change request ada ya contohnya di Drive. Terus si change request itu harus ada persetujuan dari siapa? Dari siapa yang disetujuinya, siapa di situ yang ada di contoh dokumennya. Harus ada tanda tangan ya, kalau nggak salah tanda tangan dari siapa yang nge-request, siapa yang
nge-approve-nya PM-nya kah. Terus kalau perubahannya masih mending kalau perubahannya dikurangi ya. Kalau misalnya perubahannya ditambahkan, berarti harus konfirmasi dong ke yang nambahin. Mau nggak nambahin, bisa nggak ngerjain. Kalau bisa ngerjain, mau di waktunya tetap atau ngelembur misalnya, atau mau tanggalnya ditambahkan misalnya. Kan harus ada persetujuan orang-orang yang terkait lah intinya. Nah, lalu berhubungan dengan baseline, apakah perlu corrective action? Baseline ini ya berhubungan dengan kayak gini ya. Kalau misalnya ada sesuatu di tengah-tengah, misalnya apa ya? Kita ambil di sini deh. Hmm, misalnya yang 1.4 define risk and risk management approach ini kan selesainya tanggal apa nih, 25 Januari. Dan ternyata butuh lebih lama. Padahal si Define Risk and Risk Management Approach yang 1.4 ini berkaitan dengan 1.5. Nah, kalau selesainya aja lebih dari tanggal 25, yang poin 1.4, berarti yang 1.5 selesainya lebih dari itu dong. Berarti kan mau nggak mau ngubah yang lainnya, maju dong yang lainnya. Nah, kayak gitu ya. Jadi cek baseline-nya. Berubah nggak? Apakah perlu corrective action? Corrective action itu apakah perlu sesuatu yang diperbaiki gitu ya, aksi untuk memperbaiki dan di planning ulang, lalu di update baseline-nya. Karena kita pakai tools, ya berarti harusnya ketika diedit ya, ini harusnya di monday.com itu ada fitur edit tanggalnya, N-nya, nah di sini. Nah, kalau ini saling berkaitan harusnya ini nambah gitu ya. Tapi kalau misalnya kok nggak nambah ya dicek aja misalnya apakah perlu di edit manual si tanggal mulainya 1.5 ini kalau ininya selesainya nambah gitu ya. Seperti itu. Oke, yang terakhir tentang scope verification. Scope verification ini dilakukan jika pekerjaan sudah selesai, ya. Apa sih yang yang perlu diverifikasi? Nah, perlu diverifikasi itu kan projectnya ya. Projectnya itu kan berarti deliverables. Deliverables juga ngebandinginnya gimana? Deliverables diinspeksi berdasarkan apa? Berdasarkan project scope statement. Jadi namanya nggak verifikasi itu kan ngecek ya. Nah, ini inspection prosesnya. Ngecek apa berdasarkan apa gitu ya. Nah, mengecek deliverables berdasarkan project scope statement. Apakah sudah sesuai gitu. Outputnya kalau misalnya oke, maka ada tanda bahwa deliverable-nya accepted. Tentunya itu harus ada dokumentasinya juga. Jadi fitur ini oke gitu, fitur ini lolos, fitur ini sesuai gitu. Atau jika tidak lolos, berarti kan perlu ada langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya ini tidak lolosnya kenapa? Apakah kurang sesuai dengan yang diminta? Apakah perlu diperbaiki? Atau ya udah diterima aja tapi tidak sesuai. Nah, itu kan perlu ada recommended corrective atau apa yang perlu diperbaiki gitu ya. Nah, melihat melihat detailnya ini bisa bentar ya, bisa dilihat di secara singkatnya ya. Saya lihat di sini setiap tahapan di aspek project scope ini apa yang perlu proses apa yang perlu dilakukan sama proses outputnya apa yang perlu dikeluarkan gitu ya, yang perlu dihasilkan kayak gitu. Nah, di tahapan project scope management ini karena masih awal, ini cuman berkaitan dengan planning dan monitoring. Nah, kalau ada yang lupa, ini apa sih maksudnya planning dan monitoring and controlling? Itu ada di kaitannya di yang kita bahas di pertama ya. Pertama itu yang manajemen proses. Manajemen proses kan itu ada 5 ya. Ada 5. Ini yang saya buatkan Excel-nya. Ini kayak pernah saya share juga. Nah, nah, jadi ini kaitannya ya. Ini saya pernah share juga sheet ini.
Kaitan antara knowledge area ya yang kita bahas ini sekarang, knowledge area dengan setiap proses ya. Proses yang ada itu ada 5 kan. Initiating, planning, executing, monitoring, and controlling lalu diakhiri dengan closing. Nah, di tahapan menentukan scope udah tentu udah bukan di tahapan initiating lagi ya, udah. Nah, karena udah deal gitu. Jadi nggak ada gitu. Jadi ada di tahapan perencanaan. Nah, terus ini kenapa nggak ada di tahapan executing ya? Kan ini bukan belum nentuin spesifik cara ngerjainnya kayak gimana, tapi ada tahapan untuk memvalidasi kita ngecek untuk ngekontrol atau untuk nguji ya caranya tuh gimana disamain dengan apa gitu. Nah ini makanya ada di fase monitoring and controlling. Oke, sebentar saya lihat share yang tidak ada di slide tadi. Ini karena ini contoh-contoh ya semua ya. Ini tuh kayak kalau kalian baca yang buku ITPM tuh kayak studi kasus gitu. Studi kasus makanya banyak cerita dari real 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 report ya, real report. Jadi kan kita bahas beberapa contoh cara untuk nentuin scope ya. Ini RTM, Requirement Traceability Matrix juga salah satu cara. Jadi cara nentuin project apa yang mau dikerjain itu banyak caranya. Oke, ini sama ya. Tadi sebelum ke Gancat dari WBS diubah ke WBS. WBS secara diagram diubah ke WBS secara teks. Nah, itu nanti yang akan jadi Gancat ya. Ini sama. Oke, kita bahas tentang bagaimana cara bikin WBS. Cara bikin WBS ini ada beberapa ya. Ada berapa nih? Ada 5. Nah, ini caranya pakai guideline ya. Pakai, sesuai dengan standar organisasi misalnya. Itu kalau ada. Kalau enggak misalnya pakai pendekatan analogi ya. Analogi berarti disamakan berdasarkan fitur boleh. Atau misalnya top down. Top down itu berarti dari yang besar dulu terus dipecah menjadi yang kecil-kecil yang kita bahas tadi ya. Ini kan ini kan top down ya, dari besar dulu ke yang kecil-kecil. Tapi sebaliknya juga boleh dari yang kecil bottom up gitu, dimulai dari spesifik task terus dikelompokkan lagi yang lebih besar gitu. Atau misalnya mind mapping, kalau mind mapping itu kan kalau ada yang pernah nyobain mind mapping, dia bikin percabangan. Percabangannya nggak langsung. Ini kan masih mending ya percabangannya. Mana ya? Ada kelompoknya gitu. Kalau mind mapping tuh kayak matahari gitu loh. Jadi nyabang setiap cabang mencabang lagi. Jadi misalnya satu jadi dua, dua jadi tiga, terus kayak gitu ya mind mapping. Ya kita pakai yang cara paling umum aja yang top down dari yang paling besar, terus kita pecah lagi ke yang lebih kecil. Terus kalau ada lagi lebih kecil lagi, ada lagi lebih kecil lagi. Nah ini loh tentang mind mapping kayak kayak matahari gitu ya, dibagi lagi. Ya sebenarnya kalau ini mirip-mirip juga sih ini kayak map yang mana tadi? Ini ya kayak diagram, ini kayak diagram organigram gitu ya, ini kayak organigram kelas gitu kan ya. Sama aja sih sebenarnya. Cuman cara cara secara visualnya aja gitu yang beda. Toh nanti kalau misalnya mau dijadiin gancat, gancat ya sama aja nanti inputnya IT upgrade project ini kan berarti nama projectnya. Terus ini detailnya sub 1, 2, 3, 4 gitu kan ya. Terus ini 3.1 jadi 3.1.1, 3.1, 3.1, 3.2 dan seterusnya kayak gitu.
Jadinya kalau digancatin ya sama aja sih. Ini nunjukin sistem aja sih. Dia pakai Project 2010 dan Mindview, di mana dari mind map ini dia bisa di di generate langsung ya ke Project 2010. Ya karena kita nggak pakai itu, jadi kita mungkin ngerjainnya gini aja sih. Kita ngerjainnya kalau nggak mau repot-repot visual gini, ya diketik aja gitu ya. Diketik langsung di note di docs di monday.com-nya terus atau di Google Docs ya. Yang penting kalian punya catatan buat kelompok kalian sendiri terus nanti kan ini ada kalau ada sub-subnya ya udah tinggal dikopikan ke dalam, dikopikan ke si Gantt-nya gitu ya. Kita lihat lagi apa yang beda di sini. Ini detailnya WBS Dictionary Entry. Oke, saya mau membahas yang penting-penting aja. Using software bla bla bla. Oke lah, ini kan kita bahas kemarin ya. Nah, ini word processing ya tadi pakai Google Docs atau docs-nya yang ada di monday.com untuk membuat eh, beberapa dokumen yang berelasi dengan projectnya, spreadsheet ya di Excel atau langsung di Excel ya di Google Sheet di Drive untuk bikin kalau mau ada weighted scoring models, ada develop chart and graph. Nah, kalau misalnya kalian belum belum nentuin nama projectnya apa, tapi kan kebetulan saya lihat sheetnya kan di kelompok apa sih namanya? Di kelompok sheet kelompoknya udah langsung ada judulnya ya, kayak udah spesifik, udah nentuin nama aplikasinya apa. Ini in case misalnya mana sih yang ada tempatnya? Misalnya, oh untuk mengelola penyakit, misalnya mengelola penyakit, tapi spesifik penyakit apa belum bisa nentuin. Berarti cara nentuin mau bikin projectnya pakai tahapan yang weight weight scoring model atau tadi yang balance scorecard gitu. Karena kalau financial saya rasa kita juga masih bingung ya kayak mendefinisikan harus secara detail cost-nya gitu-gitu mungkin dari fiturnya aja. Oke, mungkin saya lanjut ke kesimpulan dari sheet yang ini. Oke, oke. Nah, yang jelas di project scope ini kita udah harus menentukan proses yang akan dikerjakan untuk memastikan semua pekerjaan itu ada list pekerjaan mana aja yang mau dikerjain dan hanya pekerjaan yang dibutuhkan aja supaya proyeknya bisa terlaksana dengan sukses gitu ya. Ini tahapannya ya. Tahapan dari si scope ini ya. Bikin scope manajemen, mengumpulkan kebutuhan, mendefinisikan scope dari kebutuhan, terus bikin WBS dan memikirkan cara untuk memvalidasi dan mengontrol scope-nya. Oke, silahkan di waktu yang tersisa ini mungkin karena cuma sampai jam 11 ya. Tapi kalau udah lewat dari jam 11 ya silakan kerja kelompok di luar dari jam kuliah ini karena katanya kalian jam 11 masih ada kuliah. Dikerjakan sesuai dengan yang ada di sebentar. Yang ada di PM Box ya, PM Box halaman. Sebentar, saya bikin summary itu di summary, summary-nya. Oh, di sini ya. Berarti sekarang kalian minggu ini maksudnya ya, nggak harus sekarang banget minggu ini.
kalian mengerjakan output-output yang tertera di PMBOK ini ya. Ada scope management plan, requirement management plan, terus ini requirement traceability matrix yang ada di drive dulu aja. Namanya yang ada di situ dulu aja, yang ada di drive. Change request kalau ada, project management plan kalau ada. Terus udah deh. Itu ya. Pokoknya dilihat outputnya dibandingin sama yang ada di drive. Nah, itu yang dikerjakan sesuai dengan kelompoknya. Oke, ya. Di luar kelas aja.